Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah ada di samping saya adalah Natalia Hamad. Natalia, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya, sama-sama. Waktu itu pulang dari sini ada kejadian aneh? Nggak kan ya? So far sih nggak ada sih. Baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Tapi kamu pernah punya pengalaman bisnis lagi nggak? Punya sih. Waktu itu pada saat lagi syuting juga. Syuting kebetulan manjat gunung. Itu Gunung Badega Parang ya. Manjatnya kurang lebih 500 meter. Nah, di tempat pemberhentian itu memang warga di sana udah bilang kalau di tempat pemberhentian itu adalah tempat para hantunya beristirahat atau mereka tuh di sana gitu kan. Suka kumpul di situ. Suka kumpul di situ. Spotnya gitu Spotnya ya. di sana. Jadi harus agak hati-hati gitu kan. Terus singkat cerita akhirnya kita sampai ke atas gunung dan pada saat mau turun gunung itu udah maghrib karena proses syuting kan tidak hanya manjat gunung kan, karena juga ada proses lainnya. Ketika turun gunung, singkat cerita saya merasa kenapa para kru tuh kayak agak cuekin saya ketika turun. Jadi mereka bergerombol sendiri dan tidak berani dekat dengan saya ketika turun, ya kan? Karena turunnya itu satu persatu sih sebenarnya. Terus pada saat sampai bawah juga, udah sampai tempat perumahan perkemahan, salah satu kru bertanya kepada saya, "Nat, tadi kamu lihat ada orang nggak?" "Orang," aku bilang. "Ada kan? Kalian semua kan orang," gitu aku bilang. "Bayangan gitu." "Enggak sih." "Aduh, kenapa emangnya?" Aku bilang gitu. "Iya, soalnya kita semua tuh ngelihat kamu lagi diikutin sama dua hantu," dia bilang. "Berwujudnya yang satu adalah gelap, hitam, tinggi, dan yang satu lagi cewek rambut panjang putih. Dan itu ngikut nempel di samping kamu terus." Ada di samping kamu dan kamu nggak nyadarin dan tuh? aku nggak sadar. Nggak ngeliat dan nggak ngerasa apa-apa? Dan nggak ngerasain apa-apa. Aku ngerasa ya hanya dingin aja karena emang posisinya pada saat itu udah jam 6:30. Ada hujan juga agak rintik. Jadi aku nggak ngerasain merinding atau apapun dan mereka melihat sangat jelas. Tapi setelah itu nggak ada yang kesurupan atau apa kan? Teman saya ada. Teman saya ada sama manajer saya dia kesurupan. Jadi kayak dia tiba-tiba kayak jadi bengong segala macam tapi udah itu udah diobatin gitu. Dan kebetulan salah satu kepalanya juga dia kan juga emang bisa lihat dan dia bilang, "Iya, saya juga lihat sih dari atas kamu diikutin ada dua hantu," dia bilang. Terus udah itu dia bilang, "Saya cuma nggak berani cerita," dia bilang gitu. Kayak gitu sih. Jadi di tempat itu, tempat kumpulnya hantu-hantu itu kumpulnya dan dia hantu. ikut kamu ke bawah. Dan ikut aku berarti. ke bawah. Dan memang sih banyak yang bilang, mereka juga sering bilang kalau aku tuh memang sering diikutin. Dan mereka tuh senang, cuman dari sisi matanya aku sendiri nggak bisa melihat mereka. Cuman melihat, paling ya. merasakan ada tapi tidak bisa melihat mereka. Jadi aku tidak pernah takut sih. Kamu sekarang tapi nggak ngerasain apa-apa kan? Nggak ngerasain apa-apa so far. Oke, mudah-mudahan semalam hari ini akan baik-baik aja ya Nat ya. Amin. Kita akan segera ketemu partisipan kita yang pertama. Ya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapatkan teror dari makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Usi. Silakan. Selamat malam Usi. Selamat malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Tentang rambut sambungan yang terus meneror saya. Rambut sambungan maksudnya? Maksudnya seorang wanita yang terus meneror saya karena rambut sambungan yang saya pakai. Jadi kamu semacam pasang apa namanya kalau sambung? Apa ya? Kayak hair extension. Hair Bener nggak? extension, hair clip Iya. gitu. Semacam hair clip. Oke, gimana ceritanya? Jadi awalnya kamu pasang rambut sambungan itu. Iya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Lalu setelah itu datang wanita yang nggak saya kenal dan yang nggak saya tahu tiba-tiba sering jambakin saya, sering narik rambut saya sampai rambut saya seperti ini, rontok. Maaf Bayu, aku boleh tanya. Itu Silakan. maksudnya setiap hari ketika Iya, lagi tidur? setiap malam. Setiap malam. Tapi pas bangun tidur itu aku cuma kayak mimpi, tapi setiap pagi itu ada rambut rontok di bawah kasur. Kamu pasangnya atau beli rambut itu di mana? Di temen aku. Dan dia beli di mana? Aku kurang tahu sih, cuma harganya emang murah.
Tapi dia nggak bilang dapat dari mana? nggak bilang. Oke, menurut kamu ada kaitannya orang yang datang atau sosok yang datang itu narik-narik rambut dengan rambut yang kamu punya, yang kamu beli gitu? Iya sih, cuma aku nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Cuma kejadiannya sama aku gitu, sampai mamaku juga ngalamin. Ini kejadiannya sering? Kejadiannya sering, setiap malam. Setiap Setiap malam. Oke, maksud kamu datang ke menembus mata batin malam hari ini sebenarnya untuk melepaskan teror-teror dari makhluk gaib itu? Iya, untuk pengen kembali seperti biasa, pengen kembali normal lagi. Oke, baik. Oke. Tapi Gimana? setelah lepas itu juga masih diteror Dan juga. rambut berarti. itu dipakai sama mama saya. Sekarang dipakai sama mama. Dan mama Oh, saya jadi terbaring. nggak kamu simpen, lepas dipasang lepas, sama dan mama. mama saya pakai rambut itu. Beliau melihat juga nggak hal yang sama? Mungkin beliau melihat cuma nggak Nggak mau cerita. bilang sama saya. Baik, mudah-mudahan malam hari kita bisa dapat solusi dan kamu bisa lepas dari teror makhluk gaib itu ya. Kami ajak kamu Usi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Usi, terlahir tanggal 22 Desember 2001. Sosok yang mudah sekali terpengaruh dengan sesuatu. Mata batin saya melihat ia melakukan sebuah kesalahan. Berawal dari rasa penasarannya, kini menjadi berujung petaka di dalam kehidupannya. Apa yang saya lihat adanya sosok wanita yang terus memanggil namanya. Firasat saya mengatakan Usi harus menebus kesalahannya agar tidak berujung petaka. Saya melihat sosok perempuan berambut panjang dan bermuka rusak. Menyeramkan sekali dan meneror Usi. Pernah nggak ditawarin dengan harga yang bombastis untuk rambut segitu? Dan dia bilang, iya mas, pernah. Terus dia pergi gimana? Hilang gitu aja atau Bilang kamu gitu usir? aja. Pernah nampakkan dirinya di kaca. Terus saya lagi nyisir. Berarti sama Gimana? ya? Kamu lagi nyisir? Saya lagi nyisir, Hah? terus tiba-tiba kayak muka saya bukan muka saya. Mukanya perempuan Berubah. cantik itu. Iya. Saya pernah dengar mitos gini juga, Roy. Katanya kalau nyisir malam-malam itu seperti mengundang sosok gaib. Iya itu benar juga, tetapi mitos itu ternyata setelah saya research dan telusuri, menyisir rambut malam-malam konon katanya ada setan yang ini. Ternyata sebenarnya orang tua zaman dulu kita melarang untuk gunting kuku malam-malam untuk supaya tidak terluka. Jadi mereka membuat satu paradigma dan dogma-dogma seperti itu agar kita tidak melakukan itu. Nyisir malam-malam membuat kita tuh supaya lu tidur gitu, jangan sok I don't know how to Gitu ya. sok keganjenan. Ternyata banyak juga ya pemasok rambut ilegal. Ini kita nggak tahu apa yang kamu mau lakuin, tapi ini aman nggak buat kamu nih juga? Semoga aman ya. Ternyata banyak juga ya pemasok rambut ilegal untuk dijadikan hair extension. Tidak digunakan untuk donation buat kanker survival yang Ada di situ. Aduh, Pan. Mundur. Ini masuk ke perempuan ini masuk ke dalam badannya Roy ini. Sudah berubah. Ini masuk. Sepertinya Roy. Ini perempuan ini kendaliin Roy. Ini kerasukan ya? Ini bukan Roy lagi. Bukan. Apa kita harus buka kainnya? Tunggu. Biar dia balik. Roy.
Apa, Bay? Ada rambut keluar dari mulutnya. Tisunya, Nat. Oke. Kamu oke? ngeliat apa tadi, Roy? Kok begitu kamu balik ada rambut yang ke bawah? Keluar dari mulut kamu tuh rambut siapa? Yang kamu lihat di situ? Ketika saya masuk ke dalam kain, saya merasakan jantung saya menyempit udaranya. Kemudian banyak sekali pattern bercak-bercak warna hitam. Pelan-pelan kemudian dia berbentuk seorang wanita. Lalu entah kenapa saya tiba-tiba merasakan adanya feminin di tubuh saya. Saya merasa ada yang mengendalikan tampaknya. Dan saya pusing sekali. Dan akhirnya saya ngerasa there's something on my mouth, you know. Like, ini apa ya? Tadi kamu nggak sadar apa yang kamu lakuin? Hilang gitu. Setengah sadar. Dikendalin sama sosok lain gitu, kamu nggak tahu? Kurang. Kamu- Tapi sadar setengah. Tapi saya berusaha mengendalikan untuk untuk tidak dikuasai. Tapi yang sisa yang saya dapat itu kepala pusing. Tapi saya aneh deh. Usi, dia tidak masuk ke dalam dimensi saya. Kamu nggak nemuin Usi. Tidak sama sekali. Tapi sosok yang kamu gambar ini tadi yang datang. Muncul. Itu yang mengerikan sebenarnya. Kita boleh buka Usi. Ambil minum yuk. Usi, aduh semoga jangan masuk ke dalam itu ya. Tadi saya sih lihat dia nggak masuk. Saya masuk ke lorong. Dia nggak ada di lorong itu tapi kan. Usi, Usi. kepala saya pusing Usi. banget loh sumpah. Masuk ke dalam situ tuh kayak lubang yang gelap dan seperti kayak lubang gitu. Kayak gua menghisap Jepang kamu gitu. masuk tau dalam nggak? gitu. Ya kayak gua Jepang yang ada di satu daerah. Dan it's like this one and then Dalam gelap gitu. Tapi Roy, apakah Yes. makhluk ini sangat kuat? Makhluk ini sangat kuat sekali. Tetapi jika kita bakar rambutnya, otomatis dia kayak ngerasa kehilangan powernya. Saya sih punya pesen ke Usi, rambut mamanya itu udahlah nggak usah pakai gitu-gitu. Lepas aja ya, Lepas jadi saja. pakai juga Dan sama apakah harus ibunya. dibakar juga? Kalaupun mau extension, ke yang jelas-jelas aja gitu loh. Iya. Banyak kok daerah-daerah yang menyediakan emang real extension. Iya bener, bukan justru malah ada rambut orang yang meninggal yang nggak pakai izin untuk diambil. Tangannya berubah dingin nih, gawat nih. Detuk, dia punya nadinya melambat lagi. Coba kita kasih minum dulu, Usi. Usi. Ini buka dulu supaya bisa nafas ya. Oke, sudah sadar ya. Gayanya dia kok kayak
Kok jadi berubah ya? Berubah. Ini sosok yang kamu temuin di lorong tadi ya, Roy? Iya, betul. Saya sih jujur udah gak kuat masuk ke dalam lorong itu lagi. Terlalu banyak, gang. Solusinya apa, Roy? Gimana? Harus diusir kah? Atau gimana caranya supaya si Usi ini baik-baik aja, Roy? Kita harus bakar ini semuanya. Nih, Rambut Iya, tadi, juga kali ya. yang tadi itu. nih, saya bakar nih. Bye, saya bakar ya. Iya. Mbak Usi, Bau sih. Nggak kebakar loh, Bye. Kenapa bau sekali ya, Roy? Bau ya? Bau banget. Bau kan? sangit. Kayak bau busuk Can you kayak. imagine this? Ini rambut ada di mulut saya. Saya nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba langsung muncul seperti itu kekuatan gaib. Ini rambut dia ya. Susah sekali hilang. Dia Makanya nggak mau masih dibakar. dalam sini nih, Mbak Usi. Usinya pingsan lagi. Mbak Usi. Mbak Usi. Bau sih. Ini saya bakar nggak habis-habis tuh ini. Kok nggak kebakar ya? Saya butuh. Apa? Ini butuh mangkuk wadah untuk bakar ini. Mbak Usi. Mbak Usi. Usi. Bau sih. Usi dengar saya. Dengar. Usi ini Usi. Bener Usi? Ini Usi. Mbak Usi, saya ada pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Apakah kamu membawa sesuatu ya jangan-jangan? Kamu bawa apa lagi ke sini? Selain rambut. Kamu bawa apa? Bawa rambut semuanya. Mana? Oh, sisa Maksudnya? rambut yang Semua pernah sisa dipasang. rambut. Ada di mana? Di belakang. Kamu Belakang ambil deh, mana? kamu ambil deh, kamu ambil. Kamu ambil. Ya, kamu ambil. Saya bahas. Oh, Ini yang di sini juga, Roy. Mana? Nih. Ini dingin. iya. Ini bagian sini nih. Ini beda nih. Ini kenapa, Roy? Ada apa? Di belakang Natalia ada apa? Belakang kursi tadi dia duduk. Iya, saya merasakan hawa Nat, dingin. coba duduk, Nat. Coba duduk. Coba Di duduk sini? sini. Coba duduk. Saya udah pusing sekali. Dia nggak coba untuk deketin Natalia kan? Dia tidak coba mendekati Natalie sih. Hilang ya? Udah pergi. Masih ada hawa dingin di sini. Kalau saya kasih air dia mati nggak? Ya, Tapi kenapa rambutnya tidak hilang ya? Iya. Tidak terbakar. coba ya begitu. Udah. Biasa-biasa aja loh. Sini. Buat biasa. Ini apa, Mbak? Rambut. Ini Semua sisa rambutnya. rambut. Coba dibuka nggak? Boleh. Jangan disentuh ya, Bay. Ya, silakan dibuka. Aduh. Rambut tuh kenapa baunya nggak enak banget ya, Roy? Kita bakar. Kita bakar. Kamu bakar deh.
Natalnya yang bakar? Boleh, boleh, boleh. Di sana langsung? Di sana langsung. Di kain ini. Tidak kita Di taruh kayu. mangkok? Tidak, tidak. Ini baunya. Dah. Baunya nggak enak ya. Busuk sekali. Saya mau melakukan netralisir di sini. Oke. Netralisir usi maksudnya, Roy? Ya. Karena dia masih bisa dimasukin lagi, didatengin lagi. Ya. Suatu nggak? Ya betul. Gak bisa. Roy sedang komunikasi. Gak mungkin, gak mau. Saya gak akan kasih tumbal. Gak mau sama sekali. Dan saya tidak akan pernah memberikannya. Enggak. Enggak. Telur deh, 3. Untuk apa? Ini kayaknya mungkin dia suruh pergi, cuman dia mau pergi dengan syarat gitu. Ya, dia pergi dengan syarat. Gak akan. Tumbal gak mau. Tidak ada. Tidak sama sekali darah-darahan. Dia minta darah. Baiklah. Aku ngerti. Oke, siap. Kenapa kamu gak mau kasih tumbal? Gak mau. Saya gak akan pernah mau kasih tumbal. Saya gak akan mau. Saya gak akan pernah mau kasih tumbal apapun. Tidak pernah. Gak akan. Gak akan mau. Dia minta tumbal ya, Roy. Baru Baru mau pergi kalau udah ada tumbal. masukin semua rambutnya di dalam situ. Keras. Belum pernah kan saya lihat gambar saya membakar sosok makhluk gaib di meja. Iya. Dia mau pergi, Roy. Dia mau pergi. Dia kepanasan. Panas, 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 panas. Baiklah, ini kita akan bersihkan. Oke. Nggak akan ganggu usi lagi, Roy. Nggak akan. Ini tadi dibakar semua, rambut-rambut sambungnya, tapi kalau masih ada di rumah, dibakar semua lagi kali ya. Ya, Roy ya? Iya. Harus dibakar semua biar benar-benar dia nggak datang lagi ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan, Roy? Jadi saya berpesan pada Usi jika memang pengen banget, masih pengen banget. Maksud saya jika pengen banget untuk hair extension, cari yang benar-benar hair extension khusus gitu, salon yang Ya, benar-benar normal-normal yang wajar. Ya, iya yang benar-benar proper Terpercaya. banget lah, terpercaya. Banyak Proper. kok yang
yang oke-oke gitu. Tapi nggak perlu cari yang belakang alih-alih murah, Tapi malah nggak justru- tahu itu aslinya dari mana seperti itu. I see. Ada yang mau kamu sampaikan gak, Nat? Mungkin ada sedikit pertanyaan buat Roy. Ya, Kebetulan kan saya juga pernah nih Roy ngalamin seperti yang Usi alamin. Cuman bedanya cuman hanya dapat mimpi, and then after that ya udah. Ya itu juga bisa cuman kayak spekulasi aja. Apakah emang kebayang ataukah emang benar didatengin juga. Nah kadang kan kita juga sebenarnya nggak tahu kan. Walaupun mana gitu salon ya. yang bagus pun dia nggak tahu dapat source-nya dari mana. Just in case kalau misalnya masyarakat Indonesia juga ada yang mengalami seperti Usi tuh, hal pertama yang dilakukan tuh apa ya? buang aja rambutnya. Langsung buang aja. Langsung buang. Jangan pernah dipakai lagi. Janganlah. Jadi Buat- kalau udah itu iya. langsung buang aja. Iyalah. Teror itu malah makin hadir terus kalau disimpan-simpan. Perlu dibakar nggak sih? Nggak perlu Nggak lah, perlu, langsung hanya buang buang aja. aja. Buang ke kali. Baik. Jangan dibuang tong sampah, ntar orang nemuin. mereka tuh Dipakai Pakai malah lagi. datang pakai tempat. bang pakai. Usi, Iya. kami harap mudah-mudahan setelah malam hari ini nggak akan ada lagi teror-teror gaib yang datang ya. Dan kamu dan ibu kamu bisa benar-benar terbebas dari segala macam gangguan. Oke, terima kasih. Kau boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Jangan meremehkan setiap perbuatan yang kamu lakukan. Kecil ataupun besar dari perbuatanmu akan menanggung akibat yang besar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku berteman dengan tuyul. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dendi. Selamat malam Mas Dendi. Malam, Apa yang mau Anda ceritakan? saya menceritakan tentang pengalaman saya tentang pesugihan menyumpang tuyul. Pesugihan Menyumpang tuyul. menumpang tuyul. Menyumpang tuyul. Menumpang. Maksud Pesugihan, menyumpang itu kata Jawanya itu nyumpang. menyimpan. Iya. Oke. Gimana awal ceritanya? Kenapa Anda bisa melawan pesugihan tuyul? Karena keluarga saya Ah, itu terakhir dari orang susah. Oke. Ada teman menawarkan saya, mengenalkan saya ke dukun paranormal di satu daerah di Jawa Barat. Dan saya tertarik mengikuti dia. Akhirnya dikenalkan sama dukun untuk mencoba ritual seperti puasa gitu untuk Mendapatkan tuyul. mendapatkan tuyul. Oke. Jadi Anda lakukan itu semua Iya, atas saran dukun itu. iya, Beneran berhasil. berhasil. Gimana caranya? Begitu tuyul itu ikut, Anda suruh untuk mencari uang atau? Dia ingin pertama dari dukunnya ingin mahar dulu. Mahar kalau kita ngasihnya maharnya kecil, pendapat saya kecil juga. Tapi kalau mahar saya besar, maka pendapatan juga besar. Dan itu persyaratannya itu mentumbalkan satu Anda sanggupi? sanggup. Bahkan saya sekarang mulai jenuh, mulai lelah karena banyak mintanya selalu saya tidak bisa menurutinya. Bahkan sekarang dia sering menyakiti saya. Emang minta apa lagi sih? Dia minta dua. Itu kan sejauh yang kami tahu pernah ada juga partisipan datang yang memang melakukan pesugihan tuyul itu Iya. harus dirawat, diajak Iya. main. Anda melakukan itu juga? Ya, saya membeli mainan seperti mobil-mobilan dan lain-lain, boneka. Kalau dia tidak dikasih mainan, dia bosan, dia marah. Marahnya gimana? Ngamuk-ngamuk? Ya, dia suka melemparkan pisau. Ya, di sini ada luka. Melemparkan pisau juga. Oke. Lalu tujuan Anda datang ke sini karena sudah lelah dan merasa terancam, Iya, tersakiti terus. iya tersakiti. Kalau balikin langsung ke dukunnya gimana? Tidak bisa. Kenapa?
Dukun udah kalau sudah dikasih mahar, kita yang sudah mengikuti, itu bukan urusan dia lagi. Itu udah tanggung jawab saya. Makanya saya di sini cari cara untuk melepaskannya. Oh, jadi kasihan juga ya dia Iya. minta tuyul dari sang dukun, tapi Udah harus dikasih. ngasih mahar. Terus dia dapat uang, uangnya harus kasih ke dukun supaya dia dapat uang. Dapat uang, dia kasih dukun lagi. Selebihnya begitu. Dan sekarang tidak bisa dikembalikan pula. Iya, tidak bisa Baik. dikembalikan. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa terbebas dari apapun perjanjian yang pernah dibuat dan sosok tuyul itu yang benar-benar bisa lepas dari hidup Anda, ya, Iya. sehingga tidak perlu ada tumbal lagi. Kami akan ajak Anda, Mas Dendi, untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dendi, dengan tanggal lahir 23 Januari 1987 dan nomor rumah 13. Sosok yang mudah sekali depresi dan pesimis. Setelah saya membacakan pikirannya, saya melihat Dendi mempunyai faktor keberuntungan setelah memiliki anak. Anak ini merupakan tuyul yang sudah ia rawat. Tak kenapa saya merasakan efeknya justru akan menyakitkan diri sendiri Dendi sedikit demi sedikit. Saya melihat banyak sekali uang gaib di sini dan saya merasa ketakutan. Banyak sekali sosok tuyul yang menghantuinya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Roy. Oke. Dendi dengan tanggal lahir 23 bulan 1 1987 dan nomor rumah 13. Ya, betul sekali. Dendi melakukan pesugihan untuk memelihara tuyul. Pernah datang ke dukun dan memberikan mahar dan juga si dukun minta tumbal. Kalau diculik tuyul rasanya gimana ya? Kamu, 3 orang keluar. Agak berbahaya. Yang cowok. Yang cewek, kamu keluar. Kamu keluar. Baunya bisa memancing kamu dan kamu. Kenapa mereka harus keluar? Iya. Baunya memancing apa, Roy? Berbahaya. Memancing sosok makhluk astral Iya. lain datang. Kamu tuh serem nggak, Natali? Dengan? Kalau misalnya gini, aku suka kamu, tapi setan gitu. Serem lah apa? Oh my god, ini akan terjadi gitu loh. Maksud saya di dalam saya selalu bilang ke Bayu, Bay, kita nggak pernah tahu, we never know. Kayak apa yang what's going on next Iya. gitu. Selalu saya bilang kayak gitu. Selalu nggak bisa diprediksi. Selalu tidak bisa diprediksi. Nah, dengan menonton saya yang ini, menonton kita, tampaknya energinya pada kayak orang linglung semuanya. Kasus yang saya hadapi dengan Mas Dendi, saya berasa sangat berat sekali. Kita coba dengar ya, apa kronologisnya seperti apa. Dan tentunya di studio ini sosok yang muncul tidak hanya berbentuk kuntilanak seperti itu, tapi sebenarnya lebih ke arah makhluk ya. Iya. Saya tidak bisa menjelaskan karena ada yang palanya pecah, ada yang sedikit kebakar mukanya. Memang mungkin ini adalah track record dari tempat ini juga mungkin. Jadi dengan datangnya dia Muncul jadi semua. muncul dan mengundang apa sih namanya memancing. Memancing makhluk-makhluk lain untuk datang. Berarti energinya dia memang udah diikutin sosok makhluk astral juga ya, Roy? Betul.
Kita Ada tidak sebagian pernah ada di tahu. sini juga. What? Apa sorry? Sebagian ada di sini. Udah ada di sini dari tadi. Bagian sudah ada di sini kata dia. Dia bisa merasakan. Iya, dia bisa merasakan. Kalau ada mereka datang, saya agak sesak napas. Sesak nafas. Apalagi ciri-cirinya? Sesak napas, punggung saya terasa panas. Panas dan kepala udah pusing. Itu kenapa? Oh my god. Kok mati? Lihat di si bagian. Kenapa tuh? Bye. Dia berubah. Hati-hati, Bay. Natalie, Bahaya nggak sih Roy dia? you have to Oke. Ini dia udah kerasukan Baik. makhluk yang di sini atau bawaan dia, Roy? makhluknya bawaan dia. Hati-hati. Baik. Apa kita lempar? Jangan ya. Kalau dia udah menyerang, Baru. tusuk, bukan tusuk. Kayak gitu. deketin gitu. Iya, dia takut api. Kecuali jin ya. Jadi ini makhluk apa? Oh my god. Iya, dia takut. Ini bukan tuyulnya, Roy. takut. Makhluk lain ya? Bener, dia takut api. Iya, dia takut Dia api berani sama memang. api ya. Sebagian makhluk halus ada yang takut api. Kecuali jin yang terbuat dari api. Ada juga jin yang takut api, nggak takut api juga. Awas, Nat. Oh my god. Kayaknya Dia matiin semua api dong. oh my god, api kok habis? Awas penonton. Coba dia gelapin sebentar lampunya. Ini sosok apa yang masuk, Roy? Saya masih belum melihat dengan jelas sosoknya. Kita taruh di sini. Kalau misalnya kita matiin semua apinya, apa yang terjadi? Dan itu matiin lilinnya. Baik. Ini matiin. Matiin semua lilinnya. Yang di situ juga. Ini dimatiin. Saya merasakan ada sosok tuyul di badan dia. Tadi barusan tuyul. Agresif banget ya, Roy? Agresif sekali ya. Kenapa nggak bisa? Itu nggak mau nyala. Kamu nggak apa-apa, Nat? Nggak apa. Nggak sampai megang tangan kamu kan? Nggak sih. Saya minta bubur bayi. Tolong dong, bro. Bubur bayi, Bang Oji. Sama apinya lighter. Kenapa bubur bayi, Roy? Karena ini tuyul, jadi kita harus. Dia senang makanan itu ya, makanan anak-anak. Tapi ya, entah kenapa, saya punya firasat buruk deh. Partisipan kita ini mau nyerang kamu. Aku? Iya. Kenapa? Kenapa dia nggak suka sama Natalie, Roy? Karena kamu salah satu wanita di sini. Dia bergerak? Dan kamu jaga jarak ya. Aku takut kamu diterkam loh. Saya takutnya ya, Natalie tadi cerita dia pernah diikutin sosok hantu dari gunung. Jangan-jangan emang Natalie itu Punya energi, yang mengundang gitu. punya gift yang bisa membuat makhluk halus jadi Nyaman. nempel. Natalie jadi Sering kayak sih emang.
Sering? Iya, maksudnya ya sering, tapi aku emang nggak terlalu bisa lihat atau merasakan kayak gitu. Dia mau ngomong. Sepertinya dia mau ngomong. Kenapa? Seneng dapat makanan. Dia makan. Dia kayak anak kecil ya. Iya. Iya. Saya merinding. Iya. Mm-mm. Iya itu boleh makan, boleh habisin. Enggak, itu kamu aja. Ya habisin. Di sini ada yang backgroundnya babysitter gak? Babysitter? Ada yang pernah jadi babysitter? Pengasuh? Dia naik kemana? Jangan. Jangan, stop. Jangan. Bawa ke bawah. Ya, main di bawah aja. Kita punya bola nggak? Ada bola, main di bawah aja ya. Kalau itu nggak kenceng kan pegangannya. Iya. Iya, saya takut tuh jatuh makanya. Kamu seneng ya? Iya, makan boleh. Habisin iya. Oh my god. Ya. Awas Nat. Enggak Oh, ganggu ya. enggak. Kami enggak ganggu kamu. Ganggu aku. Enggak suka. Enggak kan? Siapa? Siapa? Kakak itu. Apa? Mana itu? Mas. Enggak Sini. ada. Bukan, Lilin. Enggak yang ini. Ini enggak Nggak ada ada, bola enggak ya? ada. Enggak ada. Oh iya. Iya. Oh, teman kamu. Iya, kamu kesini ya. Biar aja dia main di sana teman kamu. Namanya Dendi. Kamu sini aja ya. Apa? Ya, kamu sini ya. Seneng ya. Minum. Iya. Nggak pernah nget. Saya kasih bola ya. Bola ya, lempar ya. Main Lempar bola bola tangkep. ya. Tangkep ya bolanya. 1, 2, 3. Ih, seneng. Iya. Awas. Iya, pintar. Seneng. Nah, bola lagi 1. Seneng. Ay. Gak bisa nih, saya harus netralisir dia. Saya minta air garam yang paling banyak. Seneng dia. Makan lagi. Kamu. Saya takutnya sih dia nyerang bintang tamu saya nih. Iya, itu buat kamu aja. Ini juga nih. Nih makan. Hah? Nih, mau satu lagi gak? Nggak mau. Nih makan nih. Nih. Mau makan dia. Seneng, Roy. Awas, Roy. Don't touch. Jangan sentuh saya. Nih. Saya minta air garam yang paling banyak. Tuyul takut garam. Oh, dia ngumpet. Dia gambar Nulis. sesuatu. Anak-anak. Iya, benar. Dia mau makan lagi. Yuk, makan lagi yuk. Ya. Mau pergi ya. Kita bangunin dia. Suruh duduk lagi di tempat ini. Ini udah lepas tuh Yuli. Udah lepas sementara. Dia jilat di lantai dong. Iya, Iya. makanya. Kasian dia nggak sadar. Mau nggak? Mau tisu pakai tisu basah. Mungkin air minum. Mas Dendi dengar? Sama. Dengar ya? Sama aku ya. Dengar. Oke.
Kita kasih air minum dulu ya. Kita kasih minum dulu. Minumnya buat Mas Dendi dan Mas saya juga. Hah? Oke. Minta tisu tolong. Tisu kering. Oh my god. Mas Dendi, Ya. silakan dibersihkan dulu mukanya. Mas Dendi, kamu kemari ada bawa sesuatu gak untuk manggil tuyul? Apa? Boleh saya lihat gak? Boleh. Silakan diam dia. Purbai. Kamu pernah coba nggak? Kamu Sorry ya pernah mas, coba, aku Ray? tambahin ya. No way. Enggak. Terima kasih. Kamu suka? Entah kenapa ya, saya lihat hari ini ke Bayu ya. Mungkin bawaannya dia kali ya. Jadi kupingnya tuh kayak gini-giniin gitu. Digoyang-goyangin. Kayak digoyang, kayak Diganggu-gangguin. Iya, jadi saya merasa kayak kayak gitu-gituin. Ngerasain nggak Sama. dari tadi gitu? Tadi ada gitunya. Emang ada yang nolak kuping. Ada, iya. Bukan dia dong. Ya, Siapa? pasti sih dia sih. Cuman Pasti perasaan dia. beneran Rah. Jadi kayak perasaan seperti itu. Makanya tadi saya pegang kuping tahu itu kayak dia tuh kayak iseng gitu loh dianya. Lagi mau jahilin gitu. Udah kasih Ya aja. anak-anak itu ya. Sosok yang mau Sosok diajak yang- main gitu. Iya, serem sih. Gak bisa kita percaya juga dengan makhluk halus kan. Iya, Iya. makanya. Tetap aja ya makhluk halus. Pun anak-anak. Ini buat pemirsa yang juga malam hari ini menyaksikan tayangan ini dan mungkin pernah berurusan dengan tuyul atau mungkin masih melakukan hal yang di luar batas kewajaran seperti ini benar-benar harus hati-hati sih karena tuyul itu walaupun mungkin bisa disuruh untuk mencari uang buat yang punya, tapi tetap aja tuyul ini minta sesuatu ya. Iya benar. Minta tumbal ya Roy. Minta tumbal biasanya. Dan biasanya nyawa. Nyawa juga. Apa lagi ini? Apa itu? Oh ini biasa digunain untuk manggil tuyulnya. Itu apa ya dalamnya? Kamu lihat Kepiting. Hah? Kepiting? Oh main anak-anak kepiting. Emang suka dulu. Oh itu patung tuyulnya. Masa itu? Oh, good. Yes. Mas Dendi tolong jelasin dong, ini apa aja ya? Ini buat tuyul biasa dia kalau misalkan dia tidur dia masuk ke sini. Kalau dia Tidur. Mau tidur dia tidur masuk ke sini. masuk ke dalam situ. Iya. Boleh diliatin nggak? Diangkat. Itu bentuk bayi ya? Iya, lagi merangkak. Terus apa lagi? Kalau ini karena tadi mereka udah banyak di sini, sebenarnya ini buat memanggil mereka. Cuman mereka karena marah sama saya, jadi merasuki saya satu persatu. Tapi sebenarnya ini buat memanggil dia kalau malam hari. Jadi tadi tuh banyak Di tuyulnya. sini banyak. Ganti-gantian Di masuk. sini ada 5 sama pemimpinnya 1. Ada pemimpinnya. Ada. Pemimpinnya seperti apa? Dia bercula 3. Curang. Iya, 1, 2, 3. Begitu Roy, bener yang kamu lihat juga sama. Betul. Kepiting ini digunakan buat apa ya? Ini biasa buat mainannya. Buat mainannya. Si tuyul juga. Kadang kalau dia sudah marah, dia makan. Ini untuk ritual pemanggilannya seperti apa sih? Boleh saya praktekin? Boleh dipraktekin? Boleh. Tapi saya masih bingung. Ini digunakan untuk memanggil tuyulnya, ritual-ritual. Iya. Dan dia biasa untuk Sebenarnya tuyul juga suka sama mbak yang ada di Mbaknya. sini. Kenapa? Pantesan. Kenapa, Mas? Karena katanya mbak cantik. Saya mau lihat dulu sebelum itu kejadian yang enggak di sini. Ya ampun ini
dulu kita Kaget. Ya, Kenapa? kena dia. Itu si fittingnya nyapit tuh. Ya udah deh, terserah mau diapain. Dia hidup dan masih bisa capit loh. Yeah. Silakan. This is the first time that Apa itu? uang Ya. 100.000. Oh, itu untuk simbol mancingnya ya. Itu apa? Minyak apa ya? Dia buat pengewangian. Oh, untuk manggil dari dukun ya. Ini ritual pemanggilan tuyul ya? Natalie, kamu kan sensitif banget. Kamu harus bisa bedain ya. Takutnya kamu malah ketempelan. Fokus ini ya, fokus. Iya, jangan bengong. Kok rasep ya? I Dari don't know, botolnya? Warren. Tiba-tiba kok rasa? Iya, tadi sebelum dikasih korek. Itu kenapa ya? Apakah Mas Dendi? Ya, ini bukan lagi nih. Rasep ya? I Dari don't know, botolnya? Warren. tiba-tiba kok rasa? Iya, tadi sebelum dikasih korek. Itu kenapa ya? Apakah Mas Dendi? Ya, ini bukan lagi nih. aduh, Ini bukan dia lagi. Botolnya keluar asap loh. Ah, kok diambil? aku lihat ini kayak jenis tuyulnya lebih berbeda dibanding yang tadi loh. Oh my god. Dengan mudahnya dia robek itu kepiting. Dia kayak nggak seneng kita komen-komen gitu. Ya, makanya dia kayak keganggu. Kenapa sih? Asnat. Enggak, jangan ganggu. Nggak suka. Tadi di tempatnya di situ ya. Hati-hati Roy. Dia sepertinya marah. Awas dilempar. Nat, I need help. Item-itemnya kita remove. Saya mau pecah ini botol. awas kena. Aduh, masih makan. dimakan terus. Botol Berdarah. itu ya. Lihat deh mulutnya berdarah. Itu aduh, Mulutnya berdarah kan. berdarah. Mulutnya berdarah. Oh, dia di situ rumahnya. Rumahnya di sini.
Bau apa ini? Amoniak. Baunya. It's like Mulutnya berdarah loh. keluarin semua itu deh. Barang-barangnya? Natalie, tapi jangan disentuh, Nat. Oh, oke. Kamu pakai Tisu. Ambil. bau kan? Bau apa? Hah? Kayak bau pewarna rambut ya? Dilempar? No, no, no. Sudah berakhir semuanya. Udah nggak ada lagi tuyul-tuyul di sini. Hancur sudah. Udah keluar, Roy. Udah keluar. Udah benar-benar bersih. Gak akan balik lagi. Nggak akan balik lagi. Nggak ada ikatan apa-apa lagi sama si Nggak ada Dedi ini. ikatan apa-apa lagi sampai sama siapapun. Angkat dia. Mas Dendi. Aduh, kasihan Mas Dendi. banget. Mas Dendi. Kasihan banget ya. Darah loh mulutnya. makanya. Iya, karena kepiting tadi juga kali ya. Aduh. Ini air minum bersih kan Iya ya? dia punya kan? Ah. Ah, Iya. Oh, Mas Dendi sadar? enggak, cuma merasakan sakit aja. Sekarang baru Sakit. semuanya sakit. Iya. Apanya yang sakit? Di Mulut. sini, sama di sini. Karena tadi dicabut kepiting. Udah mas. Terima kasih Mbak sudah datang ke rumah saya. Ya sama-sama mas. Begini Mbak, pulang dari studio kemarin, saya merasakan masih ada gangguan. Tapi biasanya kalau mereka datang saya merasakan. Cuman kali ini saya nggak merasakan kehadiran mereka, cuman saya merasa kurang tidur aja belakangan hari ini. Oh jadi mas nggak ngerasain adanya mereka, tapi mas keganggu di tidurnya ya? Iya. Tunggu ya, kita minta Kak Sri untuk ambilin monitor. Kak Sri? Ya. Kak, aku minta tolong ambilin monitor ya, kita preview gambar yang low kamera kemarin. Oh yang semalam itu ya? Iya. Oke, aku Tolong siapin dulu ya. Kak. Nah. Nanti kita lihat ya mas, nanti Oke. saya juga bisa ngeliat di kamar mas itu ada apa. Ya. Mas Dendi di rumah ini tinggal sama siapa ya? Kebetulan saya di sini sama ibu saya yang sedang sakit. Oh ibunya lagi sakit. Mm-mm. Udah, Kak. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngelihat hasil dari camlog kemarin. Saya mau lihat apakah ada eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di kamar Mas Dendi. Ini Mas Dendi pas tidur itu nggak tenang ya? Nggak tenang, saya nggak bisa tidur. Belakangan hari ini saya nggak bisa tidur. Ini dari awal aja aku ngeliat si sosok tuyul itu udah ada ya pemirsa. Dia kayak loncat-loncatan di atas kasur. Tapi Mas Dendi serius nggak ngerasain apa-apa? Nggak merasakan apa-apa. Nggak ngerasain ada apapun itu. Terus soalnya Mas Dendinya bangun loh duduk. Dari tidur dia duduk. Ini Mas Dendi nggak ngerasain apa-apa juga pas duduk? Nggak merasakan apa-apa, cuman saya merasakan nggak tenang aja gitu ketika tidur. Ini tapi tuyulnya ini masih ngebelakangin ke kamera lo kayak pemirsa. Jadi aku nggak ngeliat, cuma ngeliat kepala gedenya di belakang dan dia loncat-loncatan di kasur. Tapi sekarang dia turun. Nah ini yang aku lihat sosok tuyulnya. Nih, sekarang pindah tuh mas ke sini. Tapi masih aku nggak ngeliat mukanya. Satu. Itu juga tuh, dua. Di pojokannya Mbak? Iya, mas ngerasain nggak? Enggak sih Mbak, nggak pernah merasakan sekarang. Soalnya ini Mas Dendinya dari tadi tidur duduk. Si tuyul itu kayak ngajak main Mas Dendi ya.
Saya kesulitan untuk tidur belakangan hari ini. Oke. Nggak tenang aja bawaannya. Auranya juga ternyata malah makin gelap ya di kamarnya, nggak kelihatan. Nah ini tuyulnya lagi kayak main-main, dia ngeliat. Loh, kok ini bergerak? Oke pemirsa, ini ada mainan, salah satu mainan yang bergerak. Itu pas tadi tuyulnya kayak duduk di atas itu. Kok ini juga yang di atas bergerak juga? Iya. Nah pemirsa, ini si sosok tuyul ini mulai menunjukkan eksistensinya ketika Mas Dindi keluar dari kamar. Tapi Mas Dindi nggak sadar ini kalau ada yang gerak di kamar. Nggak sadar saya. Tuyul-tuyul kayak kesenangan ya di kamar itu. Ini ada berapa sih? Ada bola-bola. Itu juga botol bergerak juga? Iya, kayak pemirsa, ini ada salah satu botol yang kayak bergerak dan yang aku lihat ada salah satu sosok tuyul yang ngambil gitu. Mas Dendi, sebelumnya ada yang mau saya tanya. Iya. Di kamar Mas Dendi ini kan banyak mainan. Itu emang sengaja Mas Dendi sediain? Iya, buat mainan mereka. Kalau mereka bosen apa, dia bisa mainan di situ. Bahkan pampers juga saya sediakan di situ. Oke, pemirsa, itu kenapa tuyulnya itu juga ngerasa nyaman di sana. Mas Dendi, saya boleh lihat kamarnya? Oh boleh, kamar saya di atas. Di atas, boleh tunjukin saya Boleh. jalannya? Oh, Dot. Pampers Itu juga ada popok. Banyak banget deh di sini. Makanya tadi itu si sosok itu seperti bermain di kamar ini. Oke, Mas Dindi tenang aja. Nanti ini saya sita aja, saya amankan, saya buang nanti ke tempat yang jauh. Oh, ya udah. Kak Sri? Iya, ya. Aku minta tolong sekalian bawa trash bag ya Kak ke sini. Nih Kak, ini tolong diambil semuanya ya Kak. Kita bawa nanti. Ini semua kita. Iya, semuanya. Ini ya Kak, sama popoknya juga, pokoknya semuanya. Cuma Mas, di sini sosok tuyulnya ini sekarang pemirsa nggak ada di kamar ini. Tapi dalam penglihatanku itu jelas banget ini ada bekas jejak-jejak langkah atau kaki dari si sosok tuyul-tuyul itu di dekat boneka yang sempat bergerak di sini. Ini banyak banget sih. Mereka jadi kayak tadi tuh loncat-loncatan, main lari-larian sekeliling sini. Karena mereka nyaman kali ya, dapat banyak mainan dari Mas Dendi. Iya Mas. Apa gara-gara saya ibu saya jadi sakit? Ibu Mas. Ini bukannya ini nanti barangnya saya bawa. Ya nanti juga saya cek ya Mas, Ibu Mas. Soalnya takutnya ada hubungannya juga sama hal-hal gaib seperti ini. Kalau boleh tahu, Ibu Mas Dindi ada di mana ya? Ada di bawah. Di bawah. Saya boleh lihat Mas? Boleh. Udah lama Mas ibunya sakit? Udah 1 tahun Mbak. Hampir 1 tahun ibu saya sakit. Ini Mbak, kamar ibu saya. Saya boleh masuk ya Mas? Boleh? Kenapa Mbak? Mas Dendi, pemirsa, yang saya lihat ada sesosok tuyul bermuka sangat amat seram dan dia sedang menghisap Ibu Mas Dendi. Iya, Mas Dendi. Hei, ngapain kalian di sini? Mas Dendi. Pergi tenang. kalian! Tenang ya. Saya lagi minta tolong sama Mbak ini untuk mengusir makhluk itu di sini. Makhluk itu ada di sini. Ada di sini. Iya. Tenang ya Bu. Biar nanti saya bisa jelasin. Tapi Mas Dendi secara nggak langsung Mas Dendi itu menumbalkan ibu Mas Dendi sendiri ke sosok tuyul yang ada di sini. Enggak Mbak, saya enggak kayak gitu perjanjiannya sama yang saya datengin. Perjanjiannya itu saya menumbalkan sepupu saya, bukan keluarga saya. Dendi, apa maksudnya ini?
Maaf ya Bu, nanti bisa saya jelaskan. Saya lagi minta tolong sama Mbak ini. Oke, sekarang Mas tenang aja. Soalnya yang aku lihat, emang si sosok tuyul ini menghisap darah yang ada di tubuh Ibu Mas Dendi. Itu kenapa Ibu Mas Dendi bisa sakit dan tubuhnya semakin kurus. Maaf ya Bu, selama ini saya nggak menjelaskan sama Ibu. Ya udah, Mas Dendi tenang aja, biar saya yang ngurus tuyul ini. Kamu turun dari atas sekarang. Kamu mau saya pulangin secara baik-baik atau seperti apa? Mas Dendi, Ya, saya ngelihat ada sebuah kotak di dalam sini. Boleh bantu saya buka, Mas Dendi? boleh Mbak. Mas Dendi nyimpan sesuatu ya? Iya sih, tapi ini dari Ya udah, pertama saya. tolong dibuka. Oh, iya. Cepet, Mas. Kamu diam ya di atas sana. Ini Mas Dendi kan yang naruh di lemari ini tanpa sepengetahuan Ibu Mas Dendi? Aduh, iya Mbak, saya lupa. Karena ini barang pertama saya. Saya sengaja letakkannya di sini. Saya lupa tentang barang ini, Mbak. Oke, pemirsa, yang aku lihat boneka yang ada di sini merupakan rumah dari sosok tuyul yang bermuka seram yang ada di atas itu. Itu kenapa dia ada di sini dan itu sosok itu yang tadi menghisap ibunya Mas Dendi. Jadi tenang aja, ini biar dia saya masukin lagi ke rumahnya. Ini kan rumah kamu. Sekarang saya minta kamu masuk ke sini. Sekarang dia malah ngeledek dan ngetawain kita. Kamu nggak bisa ya diomongin baik-baik? Masuk ke rumah ini. Masuk ke rumah ini. Oke pemirsa, ini karena si sosok itu nggak mau masuk, akhirnya saya ngelempar rumah itu biar si sosok itu masuk. Dan sekarang dia udah masuk. Tuh, lihat. Gerakan tadi bonekanya? Gerak. Gerakan? Gerak sendiri. Iya. Itu si sosok tuyul yang bermuka seram itu udah masuk di situ, pemirsa. Kak Sri. Ya. Kak Sri, aku minta tolong untuk sita boneka ini ya, Kak. Nah, ini salah satu boneka yang berbahaya juga, atau auranya paling besar gitu. Digabung sama yang tadi di atas ya. Sama mainan. Iya, tolong ya Kak diambil. Oke pemirsa, setelah ini boneka dan semua barang-barang yang tadi disita akan saya buang jauh-jauh biar mereka nggak akan balik lagi ke rumah sini dan ngeganggu Mas Dendi dan keluarganya. Nah, sekarang Mas Dendi tenang aja. Yang penting Mas Dendi udah tahu efeknya seperti apa. Jangan diulangin lagi semua perbuatan yang udah Mas Dendi lakuin, apalagi bikin perjanjian sama makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Naya. Iya, sama-sama. Ingat ya Mas, penyesalan itu emang datangnya di akhir. Kedepannya kalau Mas Dendi mau melakukan sesuatu, coba dipikir 2 kali. Oke pemirsa, Kak itu dibawa aja keluar. Maafin aku ya, Bu. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Usi dan Dendi. Usi tadi menggunakan rambut sambungan dari sumber yang Dengan niat yang bukan niat jahat ya, niat untuk juga. instan money gitu, instan untuk cari yang aneh-aneh gitu ya deh cara pokoknya. muda akhirnya malah menggunakan tuyul. Iya, malah gunain tuyul, berbeda lah, dua karakter yang berbeda. Saya lebih serem takutnya sama Dendi, kalau Usi kasihan. Dan tadi Dendi juga dia cerita minta tumbal. Jadi melihara tuyul tuh sebenarnya ada tumbal pasti yang harus korbanin ya. Kamu tanggapannya gimana, Natalie? Hampir sama sih sebenarnya kayak Roy, kalau kayak Usi gitu kan, aku juga pernah mengalami itu. Kita sebagai korban sih sebenarnya, Nggak ya tahu kan. apa-apa Dan ya. kalau Dendi no comment, itu serem banget. Aku baru kali ini benar-benar ngelihat seseorang yang mungkin dirasuki tuyul dan berulah benar-benar selayaknya tuyul tersebut. Anak kecil. Anak aja kecil gitu ya. dan menyeramkan sekali Tapi sih. dia suka loh sama kamu tadi. Iya, Nggak akan ngikutin ngeran Roy. nggak akan. Nggak akan ya. Oke. Pasti ya. Pasti. Pasti. Ya udah, Roy udah bilang pasti udah. Mudah-mudahan nggak diikutin. Nanti aku callin Roy nih kalau sampai diikutin. Baik.
Natalie Haman, terima kasih sudah hadirin Menembus Mata Sama-sama. Batin. Sukses untuk semuanya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima kasih. penjelasan dan pencerahan malam Siap, hari ini. terima kasih. Pemirsa, hidup adalah sebuah perjuangan yang butuh kesabaran untuk meraih kemenangan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.